Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Jumpa lagi dengan saya kali ini pada aksi nyata modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Aprilisari, guru kimia SMA Negeri 2 Gunung Talang, merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solo. Perkenalkan, fasilitator adalah Ibu Ilva ST, pengajar praktik adalah Bapak Edmond MPD, dan saya sendiri, Aprilisari, calon guru penggerak. Latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik, sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Guru diharapkan mampu menuntun murid agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional. Tujuannya adalah, yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah, yang kedua, membangun motivasi intrinsik, yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki disiplin positif. Adapun tolak ukur dari keberhasilan budaya positif di sekolah adalah yang pertama, murid terlibat aktif dalam membuat dan menjalankan keyakinan kelas. Yang kedua, terciptanya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, terciptanya disiplin positif di sekolah. Yang keempat, guru dan murid terbiasa menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun langkah-langkah aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan diseminasi di sekolah tentang penerapan budaya positif. Yang kedua, membentuk komunitas praktisi di sekolah untuk menjalankan budaya positif dan melakukan refleksi. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Yang keempat, memajang keyakinan kelas yang telah disepakati di dalam kelas. Yang kelima, melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten. Berikutnya adalah membentuk keyakinan sekolah. Berikut ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah saya di SMA Negeri 2 Gunung Talang yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Kepala Sekolah, Ibu Wakil, Bapak dan Ibu Majelis Guru SMA Negeri 2 Gunung Talang. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di siang ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka menyimak materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, hari ini adalah salah satu tugas dari program saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solo, yaitu mensosialisasikan atau diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif
ada 7 topik untuk penerapan budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita sebagai seorang pendidik perlu merubah paradigma kita, ya. Budaya positif, apa itu yang disiplin, apa itu yang penerapan keyakinan kelas, itu perlu kita ubah paradigma kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dan menerapkannya di kelas kita masing-masing. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Berikutnya adalah posisi kontrol dalam restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan kupas satu persatu apa topik-topik yang kita harus kuasai untuk bisa menerapkan disiplin positif di kelas kita, dan nantinya berharap juga akan membawa perubahan di sekolah kita. Karena dengan berubahnya situasi belajar di kelas tentu akan mengubah situasi di sekolah nantinya dan memberi dampak yang baik kepada siswa-siswa kita atau murid-murid kita. Untuk bisa mengubah paradigma kita sebagai seorang guru, maka tentu kita harus tahu dulu, ya, apa itu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yang sesuai dengan penerapan di sekolah. Yang pertama adalah intisari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya, kita sebagai seorang guru atau pendidik bukan hanya mentransfer ilmu, bukan hanya menyampaikan materi saja kepada siswa kita, tapi bagaimana kita menyiapkan mereka agar bisa hidup di masyarakat luas dalam arti yang seluas-luasnya. Mereka bisa berbudaya, bisa berkarakter, dan bisa bermanfaat di dalam masyarakat nantinya. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita membuat anak bahagia, ya, agar dia mampu sebagai anggota masyarakat nanti berbuat dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya, pendidikan bertujuan untuk menuntun dan menegarkan garis samar-samar yang ada pada siswa kita menjadi manusia seutuhnya. Jadi prinsip menurut Ki Hajar Dewantara bahwa siswa kita itu, anak itu terlahir bukanlah sebagai kertas kosong, tetapi sebagai manusia yang sudah ada garis-garisnya, sudah ada garis putus-putusnya, ya. Tugas kita adalah menebalkan garis tersebut. Kita mau menebalkan garis yang mana? Yang hitam kah atau yang merah? Ya, yang baik kah atau yang jeleknya? Tugas kita sebagai seorang guru adalah agar memastikan bahwa garis yang kita tebalkan adalah garis yang baiknya, ya, yang bisa menuntun anak kita mencapai keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ibarat menanam jagung, semua bibit jagung itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Dia tidak akan bisa tumbuh jadi padi, dia pasti akan jadi jagung. Cuman bagaimana kita agar menjadikannya jagung unggul? Kita rawat bibitnya, kita sirami, kita pupuk, kita siangi kalau ada tanaman pengganggu. Itu tugas kita sebagai guru. Bukan merubah kodratnya, tapi menebalkan garis samar yang sudah ada pada diri siswa kita. Nah, dalam proses menuntun itu anak diberi kebebasan untuk mencapai tujuannya. Tugas kita hanyalah among, ya, tutwuri handayani, menuntun tugas kita, bukan mengarahkan tugas kita, ya, bukan memaksakan keinginan kita kepada anak, tapi kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Di zaman sekarang sudah zamannya teknologi, sudah menggunakan HP segala macam. Jangan kita merenggut hak mereka untuk bisa hidup dan berkembang sesuai dengan zamannya tersebut. Tugas kita adalah menuntun bagaimana agar HP yang ada ini bermanfaat, digunakan untuk hal yang positif. Bukan kita renggut, bukan kita putuskan, tapi kita menuntun dan membimbing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sebagai seorang guru, kita juga tidak boleh puas dengan apa yang sudah ada pada diri kita selama ini. Namun kita harus terus belajar, ya. Sebab dunia berubah, dunia berkembang. Kalau kita tidak belajar, kalau kita juga tidak mengupgrade diri kita bukanlah seorang guru yang baik. Karena seorang guru yang baik itu harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan muridnya. Guru yang terbaik itu adalah guru yang berpihak kepada murid. Artinya apa? Guru yang bisa memenuhi semua karakteristik dan kebutuhan murid. Kalau istilahnya kita harus menghamba pada murid. Murid yang hobinya kinestetik, hobinya dengan gerakan, harus kita bisa menyesuaikan pembelajaran kita dengan sifat dan karakteristik mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh praktik baik yang saya kerjakan di kelas, pelaksanaan asesmen dengan menggunakan quizzes. Jadi kita juga menyesuaikan pembelajaran kita dengan teknologi yang ada sekarang, lalu dengan kodrat zamannya tadi itu, bahwa zaman sekarang sudah banyak platform-platform yang menyediakan kemudahan bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini salah satunya adalah asesmen, ya, asesmen atau penilaian. Jadi kita tidak lagi menggunakan kertas, pena, tapi bisa menggunakan teknologi. Quizzes ini baru salah satu platformnya, ya. Dia ada banyak lagi platform yang bisa kita gunakan agar asesmen yang kita berikan kepada anak juga berkualitas dan bagi anak juga menarik, gitu, seperti itu. Jadi kita sebagai guru memang harus menyesuaikan diri kita dengan kondisi zaman, dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik kita. Nah, selanjutnya adalah teori kontrol. Ini teori menurut Dr. William Glasser. Nah, selama ini kita bisa mengontrol murid, istilah kita mendisiplinkan murid, itu semua adalah ilusi. Karena apa? Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang mengontrol siswa kita itu adalah diri mereka sendiri. Ketika kita mengatakan kita mengontrol siswa, kita mendisiplinkan mereka, sesungguhnya itu adalah sebuah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, ketika murid mau menuruti kehendak kita, itu artinya mereka membiarkan diri mereka dikontrol. Mereka yang mengontrol diri mereka agar dibolehkan dikontrol oleh orang lain. Agar mereka mau mengikuti perintah orang lain, itu mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Bukan kita yang mengontrol. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Dalam bentuk-bentuk bujukan, dalam bentuk-bentuk rayuan atau penguatan-penguatan positif itu juga adalah keinginan murid untuk membiarkan dirinya mengikuti. Bukan kita yang mengontrol, tapi mereka yang mau agar membiarkan diri mereka mengikuti yang kita inginkan. Itu hanya berlangsung beberapa saat sampai mereka akhirnya bosan atau sadar bahwa mereka di bawah kendali. Pada suatu saat nantinya, ketika mereka sudah tidak ingin lagi mengikuti aturan atau kontrol yang kita tetapkan, maka hal tersebut akan berubah, ya. Kita dulu anak ini kok rajin ini, sekarang kok jadi pemalas. Karena apa? Akhirnya mereka sudah tidak mau lagi membiarkan diri mereka dikontrol. Kontrol diri itu dipegang oleh dirinya sendiri. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, ada juga orang yang menggunakan kritik untuk mengontrol murid, ya. Padahal ini adalah sesuatu yang salah, ya. Akhirnya murid memiliki identitas yang gagal. Kita mengkritik murid, besoknya mereka berubah, tapi lama-kelamaan akan tertanam di dirinya bahwa mereka
bukan orang yang akan berhasil, bukan orang yang sukses, tapi adalah orang yang gagal. Karena apa? Kita terus-menerus mengkritiknya. Ya, kita kritik dia terlambat bangun pagi apa segala macam, terlambat terus. Akhirnya dia mau, tapi dia merasa dia gagal. Bukan dari dirinya sendiri muncul keinginan untuk berubah agar menjadi orang yang sukses. Jadi sesungguhnya kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu adalah upaya untuk menjegal mereka, bukan sesuatu yang bagus untuk membangun karakter atau motivasi. Kita justru menggagalkan siswa kita. Lalu yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, termasuk kepada anak kita sendiri. Kita merasa bahwa kita lebih tahu segalanya. Kita berhak memaksa mereka karena kita lebih dulu merasakan, karena kita lebih dulu punya pengalaman daripada mereka. Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa kita akan bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita, terhadap murid-murid kita. Padahal mereka juga punya kehidupan sendiri, mereka juga punya keinginan sendiri, dan yang seperti tadi itu kontrol dirinya ada juga. Ya, mereka itu sudah punya kodratnya dari lahir. Jadi tugas kita bukan memaksakan kehendak kita, tapi mengarahkan, menuntun mereka agar mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodrat mereka tersebut, namun tidak salah jalan. Ya, seperti kita menebalkan garis-garis samarnya yang baiknya. Di sana posisinya. Nah, menurut Stephen R. Covey, bahwa kita bila ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya kita harus mengubah mindset. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Sehingga kemudian baru kita bisa mengubah dunia. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Atau sebelum lanjut, ada yang mau kita diskusikan dulu, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak? Kita lanjut saja. Disiplin positif. Yang pertama adalah makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin sering dimaknai menjadikan seseorang agar patuh, ya, agar patuh terhadap sebuah aturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu tidak nyaman, ya. Disiplin bangun pagi tidak nyaman. Disiplin harus datang di sekolah jam 7.15 itu membuat orang tidak nyaman. Karena apa? Itu pemaksaan. Kenapa dia tidak nyaman? Karena disiplinnya bukan dari dalam diri dia sendiri, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, disiplin diri sendiri, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan diri kita dan dengan sekeras-kerasnya, ya. Tapi peraturan itu harus ada, tetap harus ada, tapi diciptakan dalam suasana yang tidak membuat terpaksa, suasana yang membuat nyaman. Makanya kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sebuah peraturan itu kita ciptakan bersama-sama yang membuat kita nyaman, kita patuhi bersama, dan tentu saja tidak melanggar norma-norma yang ada. Nah, keyakinan-keyakinan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Berikut beberapa yang saya tayangkan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ya, kita semua ini sudah hafal, ya, karena sudah hampir 2 tahun menjalankan kurikulum Merdeka, bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Siswa kita akan mencapai ini melalui pendidikan di sekolah. Visi pendidikan Indonesia itu adalah menjadikan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi tugas kita sebagai seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan,
Bukan hanya membuat siswa kita cerdas matematika, hebat kimia, hebat sosiologi, tetapi adalah intinya mereka yang mempunyai profil, mempunyai karakter pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang diharapkan ketika mereka selesai dari sekolah ini, mereka juga tertanam dalam dirinya 6 karakter ini. Mereka sudah memegang teguh karakternya, profil pelajar Pancasila yang 6 ini. Selanjutnya adalah dari Ibo Primary Years Program. Ini salah satu lembaga, dia menetapkan nilai-nilai kebajikannya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang dipegang oleh semua manusia yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap baik oleh semua agama, ya. Tidak ada satu agama pun yang mengikat. Selanjutnya adalah 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, lalu kedamaian dan kesatuan. Jadi kita perhatikan bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini rata-rata yang pertama itu diletakkan adalah tentang keimanan, tentang cinta Tuhan, tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi memang pegangan kita sebagai manusia itu, sebagai orang beragama, yang pertama tentu adalah agama kita. Dan nilai-nilai kebajikan ini juga tertanam dalam setiap ajaran agama, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tidak ada satu agama pun yang tidak menanamkan nilai kebajikan, nilai kebaikan kepada umatnya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu didasarkan pada 3 hal, ya. 3 hal yang memotivasi perilakunya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi terendah, ya. Seorang manusia yang hanya berbuat sesuatu yang hanya untuk menghindari hukuman, ya, hanya agar merasa tidak nyaman. Itu adalah motivasi terendah dari seorang manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini di tingkat menengah, ya. Setelah menghindari hukuman, dia mengharapkan penghargaan. Jadi kita berbuat sesuatu kalau ingin mendapat penghargaan, kalau ingin dihargai orang lain atau ingin dapat imbalan. Itu di level kedua. Artinya apa? Belum mencapai nilai-nilai kebajikan. Kita berbuat sesuatu itu baru berdasarkan harapan akan imbalan atas segala sesuatu. Kalau di agama Islam itu belum ikhlas namanya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini baru tingkat motivasi perilaku manusia yang tertinggi, bahwa kita berbuat sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai, bahwa yang kita lakukan itu adalah benar, bahwa yang kita lakukan itu adalah baik. Jadi di tingkat tertinggi adalah kita berbuat sesuatu itu bukan lagi karena mengharapkan pujian, bukan lagi karena mengharapkan imbalan, tapi adalah karena kita meyakini, ya, bahwa nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai yang kita kerjakan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang paling dasar itu adalah untuk bertahan hidup, ya. Kita makan, kita beraktivitas sehari-hari, menghirup udara, minum, itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini pertama di tingkat keluarga dulu, ya. Kita akan merasa kebutuhan kita terpenuhi ketika kita disayangi oleh orang tua, oleh keluarga kita, merasa diterima, tidak sering dimarahi. Kalau sering dimarahi itu ada rasa jengkel, dongkol, bahwa kita tidak dianggap sebagai anaknya mungkin.
Nah, lalu yang berikutnya adalah kebebasan. Kita bebas untuk menentukan keinginan kita sendiri, bebas mau memilih apa, mau mengerjakan apa, tanpa dikekang, tanpa dipaksa oleh sesuatu yang sehingga membuat kita tidak nyaman. Selanjutnya adalah kesenangan. Ketika kita sudah punya rasa diterima, sudah punya rasa kasih sayang, lalu sudah bebas, kita akan butuh hal lain, yaitu kesenangan. Hal-hal yang membuat kita merasa senang, merasa bahagia. Hal-hal yang membuat kita, kalau istilah orang sekarang, refreshing, pergi healing segala macam, itu adalah membuat diri kita mencapai kesenangan, kebahagiaan. Selanjutnya di level berikutnya adalah penguasaan, ya. Kita merasa puas, merasa diri kita berharga ketika kita bisa menguasai orang lain atau menguasai sesuatu. Mungkin ada kita yang merasa puas kalau menguasai teknologi tertentu, ya. Ketika kita mahir komputer atau ketika kita menjabat pada bidang sesuatu sehingga kita bisa menguasai orang lain. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya saling melengkapi, ya. Kita menjadi penguasa juga punya rasa kasih sayang, juga tetap butuh rasa kasih sayang. Kita juga tetap butuh makan minum untuk bertahan hidup. Jadi dia sebuah satu kesatuan. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai manusia. Dalam hal ini sebagai seorang guru, tentu penerapannya adalah sebagai seorang guru. Yang tingkat paling bawah itu adalah penghukum, ya. Bagaimana tindakan kita ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan, ya. Kalau kita menghukum, berarti itu kita mematikan potensi anak sebagai penghukum. Misalnya siswa kita terlambat datang sekolah, lalu kita hukum, ya. Kita hukum disuruh lari keliling lapangan 10 kali. Akhirnya apa? Mereka dongkol, jengkel, mereka kelelahan, akhirnya belajar tidak semangat lagi, mereka sudah capek. Itu tidak memberikan perubahan yang positif, tidak memberikan dampak yang positif. Ujung-ujungnya apa? Mereka jengkel, kesal, mereka dendam kepada kita. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, di sini contohnya misal kita di kelas sedang menerangkan pelajaran, lalu siswa tidak memperhatikan. Nah, kita menegur. Misalnya, Ririn, kenapa tidak memperhatikan? Padahal ibu sudah capek-capek mengajar. Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah menyiapkan materi, ibu sudah berusaha, sudah menghabiskan waktu ke sekolah seperti ini. Akhirnya apa? Siswa merasa bersalah. Siswa merasa bersalah apa? Apakah muncul motivasi di dirinya? Tidak. Mereka merasa bersalah. Mereka merasa membuat gurunya tidak nyaman dengan dia. Dia merasa bersalah ke gurunya. Jadinya dia merasa minder. Dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri, ya. Bukan motivasi yang timbul dari diri siswa kita, tapi rasa bersalah yang terus menumpuk dan menumpuk. Akhirnya apa? Dia jadi minder, dia tidak termotivasi untuk berubah, dia tidak maju, tidak berubah dirinya ke arah yang lebih positif. Yang berikutnya adalah teman, ya. Posisi kita sebagai teman dengan siswa kita. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, berarti kita berbicaranya adalah sebagai teman. Nah, contohnya ketika siswa kita malas belajar, kita tanyanya antar teman gitu. Wah, kenapa dia malas belajar? Semalam kemana? Kemarin dari mana? Gitu. Jadi kalau antar teman biasanya mereka lebih mudah curhat, ya, lebih terbuka untuk curhat. Wah, saya lagi capek Pak, lagi malas belajar. Oh, ayolah, sekarang kita belajar dulu, nanti mainnya, ya. Nanti kita habis belajar ini ada gamenya, ada quiznya, atau nanti bapak bawa ke kantin deh, jajan deh. Posisi kita sebagai teman, setara gitu. Nah, berikutnya adalah posisi kita sebagai pemantau. Sebagai pemantau artinya kita memperhatikan segala tingkah laku siswa kita, ya, apa yang dia kerjakan, apa hal-hal yang patut yang tidak baik kita pantau, ya. Kita kontrol apa yang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya yang posisi yang paling bagus itu adalah manajer. Sebagai manajer, ya, seperti manajer di perusahaan, tugas kita adalah menghandle, ya, membuat siswa
memikirkan solusi sendiri atas masalah yang mereka hadapi. Contohnya mereka seperti yang tadi terlambat datang ke sekolah. Ya, sebagai manajer kita tidak memberikan solusi tapi mengarahkan. Kenapa terlambat? Terlambat bangun pagi, Bu. Kenapa terlambat bangun pagi? Karena semalam main game. Nah, kenapa tidak bisa membatasi waktu segala macam? Lalu apa keyakinan kelasnya? Nanti kita contohkan praktik segitiga restitusi bagaimana posisi sebagai manajer ini dilaksanakan. Jadi kita mengarahkan siswa agar mereka menemukan sendiri solusi atas setiap masalah mereka. Bukan dari kita solusinya, tapi mereka menemukan sendiri dan mereka yakin bahwa mereka salah, lalu mereka mau berubah, mau merubah dirinya ke arah yang lebih positif. Di sana posisi seorang manajer. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu membuat siswa kita mempunyai 4 hal ini. Ada peraturan kelasnya, ada keyakinan kelasnya, dan lingkungan positif dan budaya positif. Setelah terbentuk keyakinan kelas, kita berharap lingkungan di kelas kita itu adalah lingkungan yang positif yang terbentuk. Lalu ujung-ujungnya apa? Akan ada budaya positif di kelas kita, akan ada budaya positif di sekolah kita. Ini salah satu contoh aksi nyata saya kemarin membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi artinya kita juga memandu siswa untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas ini. Kita mau punya keyakinan kelas seperti apa? Oh, di dalam kelas ini harus tertanam nilai kejujuran. Nah, salah satunya tidak boleh mencontek. Ya, apalagi disiplinnya harus ada. Berarti apa? Tidak boleh terlambat. Nah, atau disepakati karena ada pergantian jam, mungkin mereka butuh ke toilet, ada waktu keterlambatan boleh ditoleransi 5 menit. Nah, itu artinya ada kesepakatan kelas. Nah, jadi ketika semua kita yakin ya dengan keyakinan kelas itu yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka diharapkan lingkungan dan budaya yang positif itu bisa terbentuk di kelas kita. Ya, artinya siswa ketika mematuhi aturan itu bukan karena terpaksa, tapi karena mereka yakin bahwa hal tersebut baik. Seperti yang prinsip kebutuhan manusia tadi, itu adalah nilai dari diri mereka sendiri, nilai keyakinan mereka sendiri. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penerapan kita terhadap 5 posisi kontrol tadi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus siswa kita dengan memanfaatkan segitiga restitusi ini. Jadi kita bukan sebagai pembuat keputusan, tapi kita sebagai manajer yang mengarahkan mereka agar menemukan solusi untuk mereka sendiri dengan mereka meyakini dulu bahwa mereka memang salah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika seorang siswa berbuat salah, ya, kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Bahwa hal yang mereka lakukan itu salah atau betul. Bahwa kita stabilkan dulu dia bahwa walaupun dia salah, ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi harus ada perubahan di diri mereka. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, ya. Kita validasi, salahkah yang kamu kerjakan atau betul, ya. Mereka yakin dulu dengan hal yang mereka perbuat itu salahkah atau betul. Yang berikutnya baru menanyakan keyakinan. Ketika mereka tahu bahwa itu salah, ya, mereka yakin bahwa mereka harus berubah untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini salah satu contoh video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin. Seorang siswa kedapatan mencontek, ya, ketika ulangan. Nah, tidak ditegur langsung di depan temannya agar mereka tidak dipermalukan, tapi ketika selesai ulangan dipanggil khusus, berhadapan berdua saja, ditanyakan, ya. Lalu ditanyakan, tahu tidak kenapa ibu panggil? Tidak, Bu. Kenapa? Karena tadi ibu melihat kamu mencontek. Betulkah kamu mencontek tadi? Iya, Bu. Kenapa alasannya?
Mari kita simak videonya. Jadi kita tidak langsung menegur di saat itu agar anak tidak dipermalukan, tapi kita panggil dia di tempat terpisah dan hanya ada kita berdua, ya, agar segitiga restitusi yang kita lakukan memang benar-benar tepat terhadap satu kasus, ya, terhadap satu kasus. Ini adalah kasus mencontek. Nah, jadi dari video terlihat bahwa kita tidak memaksakan keinginan kita, ya. Mereka sadar bahwa perilaku mencontek itu perilaku yang salah, ya. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah kita susun bersama siswa, bahwa salah satunya adalah kejujuran. Nah, ketika mereka menyontek, kita tanyakan, kira-kira itu sudah tepat belum sesuai dengan keyakinan kelas? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Kejujuran. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berarti mereka tahu mereka salah, ya. Lalu bagaimana untuk memperbaiki kesalahan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Mereka berjanji, besoknya tidak akan mencontek lagi, akan belajar ketika mau ulangan, akan belajarnya setiap malam, tidak hanya pas mau ulangan saja. Nah, jadi mereka punya keinginan sendiri untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang disebut dengan disiplin positif. Bahwa mereka ingin disiplin itu adalah dari diri mereka sendiri, dari kesadaran mereka sendiri, bukan dari paksaan dari luar, bukan motivasi dari luar. Nah, mungkin demikian presentasi saya mengenai disiplin positif. Setelah ini Bapak dan Ibu saya bagi menjadi 3 kelompok. Silakan berdiskusi mengenai keyakinan kelas yang akan dibuat atau teknik-teknik pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Nanti akan kita presentasikan bersama-sama dan kita bahas bersama-sama. Silakan Bapak Ibu ditulis di kertas saja, nanti kita presentasikan. Barisnya saja masing-masing Bapak Ibu. Mengenai disiplin positif, lalu keyakinan kelas.
Kita mau membuat keyakinan kelas yang seperti apa dengan siswa kita. Kita mau menerapkan disiplin positif ini di kelas kita, tentu dasarnya ada dulu keyakinan kelas yang mereka yakini bahwa itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti tadi, mereka punya keyakinan kelas harus disiplin. Salah satu hasilnya adalah tidak boleh terlambat di jam pelajaran kita misalnya. Atau mereka punya keyakinan kelas kejujuran. Nah, salah satu implikasinya adalah tidak boleh menyontek saat pelajaran berlangsung. Dan contoh-contoh yang lain. Contohnya mungkin beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, punya keyakinan kelas seperti itu berarti semua siswa di kelas tersebut kalau agamanya Muslim harus sholat 5 waktu. Atau ketika di sekolah kita ada sholat zuhur berjamaah, berarti siswa kita yang di kelas tersebut harus semuanya sholat zuhur berjamaah di sekolah. Atau karena kita sekarang sudah 2 kali sholat di sekolah, berarti sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, kita terapkan di kelas itu menghasilkan kesepakatan kelas, ya. Kejujuran, apakah hasil kesepakatan kelasnya? Tidak mencontek. Disiplin, apa kesepakatan kelasnya? Hadirnya tepat waktu. Boleh kita memunculkan nilai-nilai yang lain yang kita rasanya penting untuk diterapkan di kelas kita. Baik, saya tayangkan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Mungkin dari profil pelajar Pancasilanya, kreatif. Mungkin salah satunya mendesain kelas serapi mungkin, seindah mungkin, ya. Bisa seperti itu. Atau gotong royong, ada muncul jiwa gotong royong di kelas tersebut. Mungkin ada yang sakit, ditengok ke rumahnya dalam jangka waktu berapa, itu akan menghasilkan kesepakatan kelas. Kira-kira ada yang ragu lagi Bapak Ibu?
Baik Bapak Ibu, sudah selesai ketiga kelompoknya? Sudah, kita presentasikan ke depan, dibacakan saja ya, nanti kita tanggapi secara bersama-sama. Apa yang dibuat oleh teman kita itu, apakah menurut kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan bisa ditetapkan sebagai sebuah keyakinan kelas. Perlu diingat Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukanlah dari guru ke siswa, tapi bersama-sama ya. Munculnya itu justru harusnya dari siswa. Tugas kita adalah membimbing, menuntun, mengarahkan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi munculnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu adalah dari siswa sendiri. Nah, kita harapkan yang kita tulis sekarang ini nantinya juga akan muncul di kelas kita dengan cara kita membimbing siswa-siswa kita. Nah, mau tampil dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu, silakan Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 tadi, ada 5 keyakinan kelas yang ini belum selesai ya Bu. Tadi yang diberi petunjuk ada lebih dari 10 sepertinya, tapi karena baru selesai 5. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas agar dapat belajar dengan nyaman, bersama-sama mendekor kelas dan menjalankan piket dengan teratur. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa persatuan agar kelas kompak, saling mengenal dan memahami antar siswa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri agar bisa mandiri ketika ujian. Kemudian meningkatkan rasa toleransi siswa, misalnya jika ada siswa yang tidak jajan ketika istirahat, mereka bisa bertoleransi dan memberikan makanan tersebut, berbagi seperti itu Bu. Kemudian yang kelima, siswa yakin bahwa mereka memiliki integritas atau rasa keinginan untuk belajar dan bersosialisasi. Nah, jadi itu 5 poin yang baru selesai. Ya Bu, mungkin tambahannya ada dari kelompok. Oh iya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau beri masukan? Ada? Terima kasih Bu Nisa. Ya, dari keyakinan kelas yang disampaikan oleh Bu Nisa tadi itu ada 5 keyakinan dan menghasilkan 5 kesepakatan kelas ya. Ada mandiri, ada kerjasama, ada gotong royong tadi kita lihat ya. Jadi memang kita harapkan hal ini juga muncul nantinya dari siswa-siswi kita di kelas ya. Jadi kita sekarang merancang ya agar hal tersebut juga muncul dengan sendirinya dari siswa-siswi kita. Baik, berikutnya dari kelompok 3, Bu Ririn silakan. Bu Ririn atau Ibu Sri? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membuat kesepakatan kelas mengambil profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Di sana kami akan yang pertama melatih siswa merapikan atau mengembalikan buku setelah jam PBM berakhir tanpa kita perintahkan. Kemudian merapikan meja kursi setelah kegiatan diskusi. Kemudian kami ambil lagi P5-nya yaitu bergotong royong, saling bekerja sama pada saat kegiatan diskusi, saling bekerja sama membersihkan ruangan kelas yang kotor. Kemudian kami ambil lagi rasa empati, membantu teman yang sedang membutuhkan. Contohnya siswa kita ada yang tidak membawa pulpen, mereka secara ikhlas meminjamkan pulpennya. Kemudian meningkatkan rasa solidaritas bersama, contohnya menjenguk teman sakit. Kemudian kami ambil saling menghargai, yaitu membiasakan sikap senyum salam sapa setiap harinya dalam proses PBM. Kemudian kegiatan kreativitas, mendekorasi kelas agar nyaman dalam proses belajar. Mungkin hanya itu dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Jadi sudah lebih lengkap keyakinan kelas kita. Ada kelompok 1, kelompok 3 kebanyakan mengambil dari profil pelajar Pancasila. Memang profil pelajar Pancasila ini
merupakan hal dasar yang harus kita pahami sebagai guru dan nantinya kita harapkan memang benar-benar tercapai oleh siswa kita selama belajar di sekolah. Selanjutnya silakan kelompok 2, siapa yang maju ke depan? Pak Daniel. Silakan Pak, dibacakan keyakinan kelas menurut kelompok 2. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang bagi kita semua. Mungkin kami dari kelompok 2 akan membacakan nilai-nilai pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman. Di sini kami mengajarkan kepada siswa yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana di sini mereka harus dirajinkan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu bekerja sama. Dalam bekerja sama ini kami mengajarkan bahwa bergotong royong membersihkan kelas atau berdiskusi. Yang ketiga yaitu berpikir kritis, yaitu di mana berpartisipasi di dalam kelas atau diskusi aktif memecahkan masalah dalam suatu kelompok. Yang ketiga yaitu mandiri, mengerjakan tugas di rumah secara mandiri. Adapun yang terakhir yaitu kreatif, yaitu membuat karya atau proyek. Baru berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya antar sesama, mencintai tradisi dan budaya tradisional, serta menciptakan perdamaian dan keharmonisan sosial antar siswa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, saya rasa semua kita sudah memahami apa itu makna budaya positif ya. Ada keyakinan kelas, ada disiplin positif, dan ada penerapan segitiga restitusi. Jadi kita dalam menyusun keyakinan kelas dengan siswa kita nantinya, kita juga mengarahkan mereka untuk bisa mempunyai nilai-nilai positif di dalam dirinya. Semua keyakinan kelas yang kita buat tadi adalah hal-hal dasar yang akan membuat kelas kita menjadi kelas yang mempunyai lingkungan positif ya. Diharapkan dengan siswa menciptakan keyakinan sendiri terhadap kelas, mereka yakin bahwa hal tersebut akan mereka capai. Jadi sehingga akan muncul disiplin positif dari diri mereka sendiri. Yang seperti dikatakan oleh Ki Hajar tadi, bahwa disiplin itu adalah hal yang muncul dari dalam diri kita sendiri untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan peraturan yang mengikat kita, tapi kita yang ingin agar diri kita mematuhi aturan. Nah, kita harapkan juga nanti di sekolah kita akan muncul hal-hal yang positif seperti ini. Jadi kita sebagai guru bukan lagi sebagai penghukum ya, bukan lagi sebagai pembuat rasa bersalah terhadap siswa kita, tapi kita adalah berposisi sebagai manajer. Ya, posisi yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Kita bertugas mengarahkan, membimbing agar siswa kita setiap ada masalah ya bisa menemukan sendiri solusinya. Bukan kita yang memberikan solusi, bukan kita yang menghukum, tapi mereka menyadari kesalahannya, mereka memperkuat jati dirinya dengan arahan dan bimbingan dari kita. Nah, mungkin demikian presentasi saya hari ini mengenai budaya positif di sekolah. Salah katanya saya mohon maaf. Apa mau ada pertanyaan lagi? Mau ada diskusi lagi Bapak Ibu? Tidak ya. Berarti kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pandai. Ada empat. Coba. Dia belajar menggunakan HP, dia makan. Itu istirahat dulu. Iya. Ada ice breakingnya. Ice breaking berarti lagi di sini ada juga yang ice breaking. Beberapa waktu ada ice breaking. Ada jeda 30 menit 1 jam pelajaran. 5 menit. 5 menit tanda transfer. 12 Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Jamar. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Hari ini kami telah menyepakati keyakinan kelas dan saya harap saya bisa disiplin belajar dan menaati peraturan tersebut. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Prima. Berdasarkan hasil kesepakatan yang baru kami sepakati hari ini dan saya sudah mengeluarkan pendapat saya. Semoga dengan itu saya bisa menjadi lebih rajin belajar ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua.